Padahal luar biasa, laut kita ini paling besar itu laut dibanding daratan. Artinya apa? Proyeksi bisnis di dalam laut itu, artinya ikan dan lain-lain sebagainya itu sangat besar dan itu jarang dilihat oleh anak-anak muda sekarang. Dan saya coba fokus ke situ. Dalam memulai bisnis, yang paling utama kita harus tahu dulu nih, kita bisa dapat berapa dari bisnis yang kita mulai. Iya benar-benar. Karena bohong kan kalau bisnis yang kita jalani itu rugi, itu bohong. Iya. Dan jangan dilakukan. Nah, Jadi 2 tahun pengembalian dana, sisanya itu investor dapat menikmati hasil dan ini lebih cepat dari investasi apapun, saham, investasi emas dan lain-lain sebagainya. Dan ini menarik karena kita sudah mengalami dan resikonya itu cuman kapal tenggelam, yang lain nggak ada. Nah, itu resiko. Nah, Bang, izin minum dulu ya, Bang ya. Iya, boleh. siap. Istilahnya nyantai aja. Nah, Bang, kan tadi berbicara bisnis, Iya. Abang ada solusi atau tips tadi punya bisnis lain nih. Pasti Iya. nggak mungkin dong Abang bicara itu Abang nggak punya bisnis lain. Iya. Nah, kira-kira apa sih Bang? Boleh kasih tahu nggak ke para pemirsa di podcast Romlan ini? Abang tuh punya bisnis apa sih Bang selain tour and travel, Bang? Ya, alhamdulillah saya kebetulan punya kapal tangkap ikan di Sulawesi Tengah, tepatnya di Donggala. Ada bisnis tangkap ikan lah kapal di sana. Di Sulawesi Tengah, Donggala lah. Iya. Abang kan dari Sumatera, terus ke Jakarta, terus ada di Sulawesi Tengah, Donggala. Itu bagaimana caranya, Bang? Nah, jadi singkat cerita ya. Jadi kebetulan tahun 2014 Iya. saya kenal dengan salah satu teman, ya bisa dibilang kayak adik lah sekarang. Adik-adik kenal di Jakarta, asal Sulawesi, Donggala, Iya. tepatnya di Donggala. Jadi memang kan kebetulan saya kan orang pantai. Jadi kelahiran saya itu memang cuma 7 kilometer dari pinggir pantai, tepatnya di Serampah, Serampah. Kabupaten Sedang Bedagai, Sumatera Utara. Jadi udah dari kecil itu udah ngerti lah, ya kan, proyeksi-proyeksi bisnis perkapalan dan diperkuat lagi ketika ketemu dengan teman saya ini asal Donggala ini. Jadi cerita-cerita, saya analisa dari hasil cerita modalnya berapa, ya kan. Iya. Begitu saya maju di bisnis yang lain, saya kumpulin tuh pendapatan saya kumpulin, saya kumpulin, saya investasikan di kapal sehingga terbelilah kapal ini di Sulawesi. Karena menurut saya bisnis perkapalan ini bisnis yang jarang dilihat oleh anak-anak milenial, Benar. jarang terlihat. Padahal luar biasa, laut kita ini paling besar itu laut dibanding daratan. Artinya apa? Proyeksi bisnis di dalam laut itu, artinya ikan dan lain-lain sebagainya itu sangat besar dan itu jarang dilihat oleh anak-anak muda sekarang. Dan saya coba fokus ke situ. Nah, Abang itu memiliki ide punya bisnis di perkapalan usaha di perikanan ya. Nah, itu Abang mulai pikirkan dari sejak kapan, Bang? Apa setelah Abang memiliki travel tersebut, apa memang jauh sebelum punya memiliki travel, Bang? Kemudian itu ide-idenya pure dari Abang, emang apa pas baru ketemu dengan teman Abang yang di Jakarta itu, Bang? Ya, jadi sebenarnya untuk bisnis perkapalan ini sudah pernah saya pikirkan dulu. Jadi sebelum bisnis travel saya sudah pernah berpikir ke bisnis perkapalan. Dan itulah nikmatnya kita bermimpi tadi. Kita punya mimpi sesuatu, Tuhan memudahkan jalan tersebut sehingga lebih mempermudah saya jumpa dengan orang-orang yang terkait dengan impian saya tersebut, ya kan, dimudahkan jumpa sehingga lebih banyak tahu informasi-informasi. Jadi memang sebelum bisnis kapal ini dimulai, kita harus sudah tahu itu hitung-hitungannya. Kita bisa dapat berapa, kembali modal berapa lama, modalnya berapa lama. Kita harus sudah tahu semua.
Karena dalam memulai bisnis yang paling utama kita harus tahu dulu nih kita bisa dapat berapa dari bisnis yang kita mulai. Iya benar-benar. Karena bohong kan kalau bisnis yang kita jalani itu rugi itu bohong dan jangan dilakukan. Jadi setiap pebisnis pasti tentu dia sudah punya analisa bisnis. Ketika dia memutuskan untuk bisnis A misalnya, dia sudah pasti tahu berapa angka yang akan dia dapat ketika dia menjalani bisnis tersebut. Dan sebelum memulai itu saya udah hitung semua. Saya udah hitung semua, sudah analisa, udah ketika analisa saya sudah hampir ya mendekati keinginan yang dicapai tadi, keinginan target-target tersebut ya saya bismillahkan. Intinya resiko itu pasti ada. Begitu kapal tenggelam selesai semua. Itulah resiko bisnis. Benar. Dan kita dalam menjalani bisnis tentu ada resiko dan kita harus siap terhadap resiko-resiko tersebut kan. Itu tadi. Nah, kalau bisnis nih Bang, kan orang pasti ada yang ngoceh, paling kapalnya nyewa nih. Itu kapal nyewa atau kapal abang benar-benar bikin bangun itu? Ya beli. Itu Alhamdulillah beli ya. Kalau bisnis kapal tangkap ikan ini dia nggak ada sewa. Nggak ada sewa ya Bang? Nggak pernah ada sewa. Kita beli. Kalau sewa itu bagus orang yang punya kapal itu cari ikan sendiri, ngapain dia sewain. Iya benar sih. Nah, jadi alhamdulillah kapal kita masih bisnis kecil sih sebenarnya. Kapal 30 GT lah di Sulawesi. ABK-nya 15 orang. Jadi karena memang saya sudah menjalani pelaku bisnis di bidang perkapalan ini, sehingga beberapa waktu yang lalu kita berinisiatif membuka satu perusahaan investasi. Jadi perusahaan investasi ini adalah kita mencari investor-investor yang ingin bisnis kapal, karena kita lihat ini bisnis menarik. Jadi kita buat suatu skema, kita buat perusahaan investasi di mana investor-investor ini kita guide untuk berbisnis perkapalan. Contohnya begini, dia mengeluarkan 1 miliar untuk membeli kapal, kapalnya atas nama dia tersebut, ya kan? Kita kerjasama, kita yang atur semua manajemen, karena kan memang kita sudah ada pengalaman ya. Kita yang ngatur manajemen, kita yang ngatur ABK, nakoda dan lain-lain sebagainya. Dia duduk manis saja. Misalnya dalam 2 tahun dia bisa dapat pengembalian dana full, dan pengembalian dana ini bisa dibayar per 5 bulan, begitu sampai 2 tahun. Dan kontraknya misalnya ada 7 tahun. Jadi selama 7 tahun ini dia bisa menikmati seluruhnya. 2 tahun dapat pengembalian dana, selebihnya dia bisa dapat menikmati sebesar dana yang dia investasikan tersebut. Skemanya sudah ada lah. Jadi target kita memang dalam 2 tahun ini kita dapat mitra 100 kapal. 100 kapal se-Indonesia. Jadi di beberapa pelabuhan di seluruh Indonesia kita punya target, kita punya kapal dari perusahaan kita. Jadi target dalam 2 tahun ini misi kita, karena kan memang kita kerja tim kan. Jadi misi kita dalam 2 tahun kita punya 100 kapal seluruh Indonesia. Kontrak dengan investor itu 7 tahun. 7 tahun. Ya. Nah, jadi 2 tahun pengembalian dana, sisanya itu investor dapat menikmati hasil, dan ini lebih cepat dari investasi apapun, saham, investasi emas dan lain-lain sebagainya. Dan ini menarik karena kita sudah mengalami. Dan resikonya itu cuman kapal tenggelam, yang lain nggak ada. Nah itu resiko, yang lain nggak ada. Ya namanya bisnis pasti ada resiko. Nah Bang, kan Abang bilang udah pengalaman gitu kan. Misalnya saya investor, kira-kira Abang udah berapa lama sih Bang menjalani di bisnis perkapalan perikanan itu Bang? Saya mulai beli kapal itu tahun 2018. 2018. 28 tahun. Nah, 2017 saya mulai analisa bisnis kapal tangkap ikan ini. Sampai suatu ketika saya punya uang lebih, saya belikan kapal tersebut. Kebetulan itu tadi teman yang asal Donggala, adik saya tadi, yang mengelola sebagai manajer lah kita bilang untuk mengelola di sana. Sehingga selama 2 tahun ini kita sudah langsung mengalami pelaku bisnis tersebut, dan sudah kembali modal dalam 2 tahun. Makanya saya berani jamin itu kepada para investor, dalam 2 tahun kembali modal. Kemudian 5 tahun selanjutnya dia dapat menikmati hasil, ya kan. Nah di tahun ke-8 kontrak putus, itu kapal akan kembali lagi ke perusahaan. Itu konsep bisnis yang kita ini. Dan ketika investor mau menambah kapal lagi bisa. Bisa lagi ya. Nah, jadi menarik. Dan ini jarang dilihat ini oleh kalangan milenial. Ketika ini kita buka, ya bisa juga kan sekarang nih banyak tuh orang yang punya uang tapi dia mungkin takut mengembangkan bisnisnya ke bidang yang lain. Benar. Ya dengan dia menginvestasikan di kita, kapal itu atas nama dia dan lain, jadi tidak ada risiko. Dan ini sangat menarik. Sangat menarik, dan ini sangat menarik, jarang dilihat oleh orang. Daripada dia misalnya membuat kafe dan lain-lain, tentu itu kan banyak resiko, dan saya yakin
dalam 2 tahun belum tentu bisa kembali dana, dan tahun ketiga ya belum, karena kan tidak stabil dalam era-era pandemi COVID-19 ini. Alhamdulillah kapal salah satu bisnis yang tidak terkena dampak lah ya. Iya, benar sekali. Ya, Betul. karena ikan itu kan kebutuhan. Nah, Bang, apa ya, Bang? Itu biasanya dapat ikan tuh berapa lama sih, Bang? Biasanya ABK itu? Oh, jadi kita Iya. ini kalau kapal 30 GT khususnya di Sulawesi itu kita melaut itu per 4 hari. Per 4 hari. Iya, per 4 hari. Jadi 1 minggu sekali lah. Jadi 1 bulan kita bisa 4 kali kalau memang cuaca bagus. Iya. Rata-rata untuk muatan kapal itu lebih kurang 6 ton ikan. Kalau kapal yang 30 GT itu lebih kurang 6 sampai 7 ton ikan Iya. muatannya per Nah, minggu. kalau Abang ngebangun 2018, berarti itu kan kalau nggak salah ada tragedi ini, Bang, bencana alam tsunami itu, Bang, di Iya, Donggala. iya, Itu iya. kapal Abang bagaimana, Bang? Nah, ini menarik Iya, ini ceritanya. Ini menarik. Jadi begitu ada gempa di Donggala, Palu pada Iya. saat itu, saya langsung menghubungi itu mitra kita yang ada di Sulawesi. Iya. Saya hubungi per menit, per jam, itu tidak ada yang kontak. Tidak ada yang mengangkat. Entah kenapa pukul 11 malam, handphone saya bisa bersambung dengan mitra yang ada di sana. Iya. Saya tanyakan. Kebetulan mereka lagi di atas gunung, Iya. ya kan, memonitor air laut kan. Kebetulan memang di pinggir pantai Donggala itu yang terkena tsunami itu Iya. wilayah kapal saya itu di Donggala ya. Dan kebetulan mitra-mitra kita ABK dan lain itu langsung naik ke atas gunung, dari gunung tersebut bisa melihat langsung ke kapal tersebut, dan alhamdulillah kapal kita masih terlihat berdiri. Dan besoknya ketika tsunami sudah selesai, alhamdulillahnya salah satu yang selamat itu adalah kapal kita, yang lain hancur semua. Nah, itu kuasa ilahi lagi, saya nggak bisa jawab itu. Alhamdulillah banget itu. Masya Sampai Allah. sekarang kapal saya tidak ada yang terkena dampak rusak dan lain-lain, nggak ada. Karena memang kan di kapal itu kita juga ada syukuran-syukuran, nilai-nilai keislaman juga kita bangun. Iya. Mungkin itu lah salah satu dampaknya ya. Iya, Alhamdulillah. Nah, Bang, ada nggak sih, Bang, nih sebelum kita akhiri podcast ini, saran gitu untuk para millennials yang masih pada muda nih kan, biar semangat istiqomah dalam bangun bisnis? Kan kalau kita lihat di era sekarang nih, banyak orang yang punya ide banyak tapi susah realisasikannya. Ada yang udah jalan baru rugi dikit, kadang-kadang udah lemah gitu. Iya. Nah, Abang sebagai pelaku usaha nih yang udah omsetnya miliaran, udah bisa guide banyak peserta ataupun klien, bagaimana sih, Bang, saran Abang untuk para milenial ini? Iya. Iya. Untuk milenial, gagal itu biasa. Iya. Gagal itu biasa, gagal itu dialami oleh semua orang. Jangan jadikan kegagalan ini sebuah hal yang membuat kita frustasi. Kemudian ketika kita gagal, belajar dari kegagalan tersebut untuk menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Iya. Kemudian banyak sekarang ini kita bingung mau bisnis apa, ya kan? Banyak kita bingung mau bisnis apa. Mulai dari bisnis yang kita senangi, kemudian selain kita senang terhadap bisnis tersebut, bisnis ini diminati oleh pasar. Jangan kita berbisnis yang tidak diminati oleh pasar. Dan kita harus tahu nih, ketika kita memulai bisnis, 1 bulan kita bisa dapat berapa dari bisnis tersebut. Iya. Ini yang jarang orang analisa. Orang mulai bisnis mulai aja. Padahal ketika dia mulai itu rugi terus. Jadi ketika kita memulai bisnis, kita harus tahu 1 bulan kita udah dapat untung berapa ini dari sini. Sudah bisa analisa. Nah, untuk sobat-sobat milenial harus sudah bisa menganalisa. Bagaimana cara menganalisanya? Misal, ketika kita menjual satu produk untungnya 50.000 misal. Iya. Berarti rata-rata 1 hari itu misalnya kita paling bisa kita jual 5. Kalau kita mengandalkan media sosial, berarti untung 250.000. Iya. Rata-rata keuntungan kita per bulan berarti di sekitar 7,5 juta. Itu kan namanya analisa, Analisa, iya. ya kan? Nah, lebih kurang seperti itu analisa. Iya, dalam ekonominya sebutnya BEP lah, Bang. Itu Iya, BEP. benar. Jadi Dalam kita berapa bulan kita bisa balik modal gitu ya. Nah, bisa balik modal. Kita harus sudah tahu. Dan ketika kita dapat keuntungan dari bisnis tersebut di bulan pertama, langsung kita mulai investasikan 50% dari hasil keuntungan. Kita mau ngapain lagi? Tambah modal untuk memperbanyak produk, atau kita mulai ke bisnis yang lain yang hampir sama dengan produk yang berbeda. Jadi intinya kita harus sudah bisa menganalisa berapa yang harus kita dapat dan jangan pernah menyerah. Konsisten. Kalau misalnya kita promosinya di jam 7 pagi, ya mulai setiap hari harus jam 7 pagi. Iya. Begitu loh. Konsistensi itu yang jarang dimiliki oleh anak-anak milenial saat ini.
Nah, apalagi sekarang ini kan eranya era kolaborasi. Kita harus banyak berkolaborasi dengan Berkolaborasi. orang-orang ya di seluruh wilayah Indonesia. Kalau zaman dahulu kita berbisnis itu kita harus buka kios dulu, kita harus buka tempat lah untuk memasarkan produk kita, dan itu memasarkannya itu hanya kepada orang-orang yang lewat di depan toko tersebut saja yang tahu. Tapi kalau zaman sekarang itu orang dari seluruh wilayah Indonesia bisa tahu kamu bisnis apa, dan kamu bisa jadikan itu sebuah pasar. Iya benar. Jadi di era modernisasi ini, era 4.0 ini paling enak berbisnis. Jadi jangan katakan bisnis itu susah, bisnis itu sulit. Semua orang berhak sukses, semua orang berhak menjadi orang yang berhasil. Intinya innamal a'malu binniyah, jangan takut, niatkan hal-hal yang baik, tentukan targetmu, Iya. ya kan? Dan bagaimana cara kamu mencapai target tersebut. Jadi sudah ditentukan targetnya dulu, mau ngapain, mau jadi apa, Iya. mau omset berapa, baru pikirkan cara untuk mencapai target tersebut. Ketika ini kamu lakukan secara konsisten, insya Allah kamu akan menjadi milenial yang sukses gitu. Oke, Bang. Mungkin cukup sampai sini, Bang. Saya mau nyapa ke Sobat Milenial dulu nih, Bang. Boleh. Oke, baiklah. Sungguh berfaedah sekali, Sobat Milenial, podcast kali ini. Kita banyak ilmu yang didapat dari pelaku usaha. Ternyata bukan di travel aja, bukan di pariwisata, ternyata ada di perkapalan juga, teman-teman Sobat Milenial. Nah, Abang di sini mau kemana, Bang? Mau pulang ya. Oh, mau pulang ya, Bang. Oh ya, Bang. Terima kasih, Bang, dari saya. Dari tadi saran Abang di Ruang Milenial juga ada punya hashtag lah, Bang, di tagline-nya. Ikhtiar berkah insya Allah, Bang. Ya, itu yang kita tanamkan di Ruang Milenial, Bang. Berkah insya Allah. Nah, untuk teman-teman Sobat Milenial nih, biar bisa nyapa Abang, itu ada nggak, Bang, akun Instagram atau apa, Bang? Ada di @afriyandi_putra 30. Oh, oke tuh. Kalau Facebooknya Afriyandi Putra, mungkin saya bisa berdiskusi lah dengan teman-teman yang ingin mulai berusaha ya. Nah, oke, untuk Sobat Milenial, cukup sudah podcast kali ini. Bincang-bincangnya udah cukup sangat bermanfaat ya. Mungkin kita bisa ketemu di episode selanjutnya dengan tema yang berbeda. Mungkin juga hostnya yang berbeda, bukan saya lagi gitu. Baik, merancang, menerapkan, membangun, ikhtiar berkah insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam.